Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala ini, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak Ibu Bapak Sobat terkasih semua untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh segala kasih karunia-Mu, maka kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami rindu bersekutu di dalam firman-Mu bersama pada kesempatan kali ini. Biar Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, urapan, agar kami dapat memahami kebenar firman-Mu di dalam terang dan hikmat daripada Roh Kudus. Terlebih Engkau mensucikan, kuduskan, layakkan perkenan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, agar firman-Mu tetap menjadi satu bentuk kebenaran, berkuasa, hidup, dan memberkati kami semua. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami rindu untuk bersekutu di dalam anugerah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Sobat Maestro terkasih. Puji Tuhan, kita sudah melewati beberapa hari dan memasuki hari yang baru di dalam tahun 2022 ini. Nah, kita akan merenungkan satu judul, yaitu tetap fokus. Artinya kita kembali diarahkan untuk mengarahkan satu arahan, pikiran, tujuan kita. Tetap fokus dengan mengesampingkan hal-hal yang kurang penting dan tetap memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang lebih penting. Khususnya bagi kita orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan. Nah, kita akan lihat nasihat daripada Rasul Paulus yang tertulis di dalam Kolose 3 mulai ayat yang ke-1. Kolose 3 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jika kamu adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami satu kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kelahiran di dalam Kristus. Jadi jelas, tujuan nasihat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru? Bagi mereka yang belum mengalami kelahiran baru, mari kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kuasa kematian Kristus yang berdampak memberikan satu kebebasan kita dari keterikatan dosa kita. Ya, karena kuasa kematian Kristus itu melepaskan orang-orang tebusannya sehingga mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus dan melalui penebusannya. Nah, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Puji syukur kepada Tuhan. Orang yang mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan pikiran, paradigma, dan mengalami tujuan hidup yang baru.
Nah, maka kita diajak untuk fokus, mengarahkan perhatian pada satu tujuan dengan mengabaikan yang lain, mengabaikan yang kurang penting. Fokus kepada yang terpenting. Yaitu apa? Mencari perkara-perkara surgawi di mana Kristus tinggal. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jelas sekali Rasul Paulus, perkara-perkara di atas mana? Lalu Paulus menjelaskan, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Wah, tempat kemuliaan ini. Tempat kemuliaan, yaitu di surga, tahta Allah. Itu yang harus menjadi fokus bagi orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Caranya di dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan itu, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Fokus memikirkan perkara-perkara surgawi yang bersifat rohani. Karena ini menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Seringkali kita lupa, kita ini udah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, tapi kita lupa. Sehingga kita kehilangan tujuan hidup kita tuh apa? Tujuan hidup kita ini kemana? Nah, pada kesempatan ini kita merenungkan bersama, diingatkan ulang. Setelah kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, sehingga seringkali kehilangan fokus di dalam tujuan hidup kita. Fokus memikirkan perkara-perkara surgawi. Karena surga adalah tempat tinggal masa depan kita. Tempat tinggal orang-orang percaya. Tujuan Allah mengirimkan putra tunggalnya ke dalam dunia menjadi tebusan, menjembatani agar manusia yang sudah berdosa itu dapat kembali bersekutu dengan Allah yang mulia melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus. Sebab itu pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji syukur kepada Tuhan. Bukan berfokus pada perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Tetapi kita mampu mengendalikan diri dan tetap waspada melihat situasi apa yang terjadi di sekitar kita. Namun kita tetap fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita berfokus pada perkara-perkara rohani tanpa mengabaikan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini di mana kita hidup. Karena kita fokusnya kepada perkara-perkara surgawi, maka kita juga harus memanfaatkan seluruh apa yang sedang terjadi di sekitar kita, memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada pada kita. Apa itu? Fasilitas jasmani, kesehatan kita, kekuatan kita, kebugaran kita. Ya, kalau kita sehat tubuh kita, mari kita manfaatkan ini. Kita juga perlu menggali dan memanfaatkan potensi akal budi kita, potensi kecerdasan kita, pengalaman kita, dan juga seluruh fasilitas materi yang ada pada kita, kita gunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan yang kita fokuskan. Puji syukur pada Tuhan. Jadi fokus pada perkara-perkara yang di atas tidak berarti mengabaikan apa yang ada di sekitar kita, tetapi justru mengelola dan memanfaatkan seluruh apa yang ada pada kita. Mari kita gunakan untuk pencapaian tujuan yang kita utamakan, yaitu perkara-perkara surgawi itu. Perkara-perkara yang bersifat rohani. Kita masih sehat, mari kita gunakan kesehatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada tujuan hidup kita. Kita punya akal budi, kecerdasan, mari kita gunakan untuk mencapai tujuan
apa yang menjadi fokus kita. Kita punya sarana, fasilitas, materi yang dapat kita juga gunakan untuk mencapai tujuan yang kita utamakan itu. Puji syukur pada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita manfaatkan sepenuhnya guna menunjang pencapaian tujuan hidup kita. Yaitu apa? Rumah masa depan kita, surga yang mulia. Ini yang diperingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan juga bagi kita semua yang saat ini bersama-sama merenungkan nasihat-nasihat tuntunan firman Tuhan. Jangan sampai kita dikaburkan, tujuan hidup kita menjadi kabur. Karena apa? Karena kesibukan kita di tengah dunia ini, di tengah pandemi ini. Banyak berita hingar-bingar yang membuat kita kelelahan memikirkannya, kelelahan di dalam berencana, kelelahan, karena kehilangan tujuan yang utama. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan dan kita sama-sama merenungkannya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam hal demikian untuk mengarahkan tujuan, mencapai perkara-perkara yang surgawi itu? Di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati, hidup lamamu itu telah dimatikan. Orang yang mengalami kelahiran baru, yang lama sudah hilang, yang baru sudah terbit. Nah, inilah makna dari satu ciptaan baru. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya yang mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, mengalami satu kehidupan yang baru, dibebaskan dari keterikatan hidup lama, dan dianugerahi satu kehidupan baru, di mana penebus kita yaitu Yesus Kristus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai ciptaan baru, kehidupan kita itu tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 15, dikatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itulah arti tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kehidupan kita di tengah dunia yang kacau, yang galau ini, kita ini harus hidup di dalam lindungan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang bersifat duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose 3 ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu, hidup lama. Sebelum kita mengalami satu kebebasan di dalam Yesus Kristus, memang kita hidup menuruti kedagingan kita, terbelenggu, dikuasai oleh nafsu tubuh kita, daging kita. Tetapi sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, mari kita tersembunyi hidup di dalam Kristus. Kehidupan kita tersembunyi di dalam Kristus, terlindung di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga dengan pemahaman demikian, mari kita menggunakan kekuatan roh kita untuk mengalahkan kekuatan nafsu tubuh kita. Ya, jadi kekuatan dari dalam mengalahkan kelemahan tubuh kita. Karena di dalam tubuh ini ada tubuh rohani. Tubuh jasmani kita ini, di dalamnya ada tubuh rohani. Nah, dengan kekuatan tubuh rohani ini, mari kita kalahkan, kita taklukkan kekuatan kedagingan kita. Yaitu apa? Yaitu tadi, hawa nafsu, percabulan, kenajisan, keserakahan, dan lain sebagainya.
Kita kalahkan dengan apa? Kekuatan dari roh kita. Itulah yang dimaksudkan dengan peperangan rohani. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal yang harus kita lakukan sebagai tindakan aktif daripada anak-anak terang, daripada anak-anak Tuhan. Sehingga sekalipun di tengah badai hidup dunia ini, sesungguhnya kita anak-anak Tuhan itu dalam lindungan Tuhan, tersembunyi di dalam Kristus. Kita tidak perlu gentar, sekalipun dunia ini menggentarkan, sekalipun dunia ini menakutkan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, di dalam ayat yang keempat ini Paulus mengingatkan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, menyatakan diri kelak, menyatakan diri yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan menyatakan diri yang kedua kali? Yang pertama, kita mengalami pernyataan Kristus sehingga kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita bisa percaya kepada Yesus Kristus memang kita tidak melihat Kristus secara kasat mata kita. Tetapi mata iman kita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus sehingga kita percaya. Dan tindakan kita percaya itu menanggalkan hidup lama dan memakai hidup yang Tuhan anugerahkan sebagai ciptaan baru. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, orang-orang percaya sebagai pribadi-pribadi yang mengalami ciptaan baru, kita akan berjumpa. Kristus akan menyatakan diri kelak. Ya, bisa saja nanti Kristus datang di awan-awan, menjemput saleh-salehnya. Atau juga bisa Kristus menjemput kita secara pribadi demi pribadi. Ya, ini iman percaya kita bahwa sekali waktu Tuhan akan menjemput kita masing-masing, menyatakan diri kita. Ketika Kristus datang menjemput kita, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ini janji. Ini arah iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga selama kita menjalani hidup di dalam dunia ini yang berfokus kepada tujuan hidup kita, yaitu perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih yang menjadi nasihat Paulus bagi kita semua, dan kita harus mengalami. Kalau kita tahu nasihat tapi kita tidak melakukan apa yang dia nasihatkan, kita cuma tahu nasihat itu baik. Tetapi jika kita melakukan apa yang dinasihatkan, maka kita mengalami kebaikan daripada nasihat yang baik itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus berdaulat menguasai hati kita. Apa situasi, apa kondisi hati kita? Gelisah, galau, bimbang, bingung. Apa situasi hati kita? Mari kita minta, Tuhan, beri damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, di dalam hatiku, berdaulat di dalam hatiku, berkuasa di dalam hati kita. Ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih. Damai sejahtera itu kekuatan kita yang memberikan semangat kita,
yang membangkitkan roh sukacita kita, sehingga kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita sebagai umat percaya, umat tebusannya itu direncanakan Allah agar kita hidup di dalam dunia ini dikendalikan. Hati kita ini dikuasai, dikendalikan oleh damai sejahtera Allah. Pikiran kita, ya, di dalam jiwa kita ini ada keinginan, ada perasaan, ada tujuan kita. Semuanya dikendalikan oleh damai sejahtera Allah. Sehingga kita dibebaskan dari rasa galau, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa stres. Mari kita nikmati damai sejahtera Allah. Karena Allah memanggil kita, Allah menebus kita untuk satu maksud tujuan, agar damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Menjadi satu tubuh Kristus. Dan bersyukurlah. Kenapa harus bersyukur? Karena itu adalah anugerah. Kalau kita bisa mengalami damai sejahtera Kristus, kalau kita bisa percaya dan mengalami penebusan Yesus Kristus, kalau kita bisa mendapat anugerah yang besar, dibebaskan dari dosa dan menjadi milik Kristus, hidup tersembunyi di dalam Kristus, itu sepenuhnya adalah anugerah. Biarlah kita berfokus kepada anugerah ini. Di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengapa seluruh aktivitas kita harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Kehidupan kita tersembunyi di dalam Kristus. Dengan tetap fokus pada panggilannya, maka kita melihat jelas tujuan hidup kita, yaitu surga yang mulia. Sehingga seluruh aktivitas kita betul-betul memuliakan Allah. Karena itu menjadi fokus kita. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita diingatkan dengan nasihat-nasihat Rasul Paulus yang sekaligus juga menjadi tuntunan kehidupan kita untuk menjalani hidup di masa-masa sukar seperti ini. Damai sejahtera Allah menguasai hati kita. Tetap fokus pada tujuan hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup memberkati kami semua. Dan oleh kekuatan roh melalui firman-Mu, kami dibangkitkan dan diberikan pemahaman untuk kami bangkit mengarahkan fokus tujuan hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.